Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ini. Udah waktunya tidur. Kira-kira masih semangat apa enggak? Masih. Bapak-bapak yang belakang masih semangat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidil gurril mu'ajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin fadilatul ma'ali, segenap para guru, para kiai, para ajengan, para ustadz dan ustazah, seluruh pimpinan majelis ilmu, majelis zikir, majelis talim, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah kalau ada, dan semua tokoh masyarakat yang saya tidak sebut dan tata namanya satu tidak bersatu, tidak mengurangi rasa ta'zim kepada beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita semua panjang umurnya, sehat lahir batinnya. Ustaz Eba, Ustaz Syarifuddin, Sohibul Hajah, Ustaz Hardian Syah, dan sahabat dakwah saya Ustaz Fatullah. Ini beliau lagi naik daun Pak, ya, sekali masuk sudah megang 5 media televisi. Kita doain beliau istiqomah dan terus bersinar. Dan guru saya sengaja sebut di akhir, ulama besar patok buminya di kebagusan, Kiai Haji Suhanan. Kita doain beliau. Kenapa lu ketawa? Alhamdulillah di sini banyak ustadz, banyak kiai. Bersyukur apa tidak? Kalau kita rajin ngaji, istiqomah duduk bersama guru, maka kekurangan ilmu, kurang kokoh ibadah, selama kita beridofah, bersandar kepada guru-guru, meminta doa, baris di belakangnya, insya Allah selamat bareng-bareng masuk dalam surga. Amin.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, malam ini sepertinya diundang oleh tuan rumah. Kisah dibuat oleh manusia, hakikatnya kita dikumpulkan oleh Allah. Tidak ada kebetulan dalam ajaran Islam. Jangankan hal yang besar, sampai hal kecil pun sudah dirangkai oleh Allah. Maka jauh-jauh kita dari kalimat ketika kita berkunjung ke rumah kawan, tadi sebelum aneh kemari kebetulan ketemu RT. Enggak ada yang kebetulan. Daun jatuh, angin berhembus, semuanya diatur dalam agenda Allah. Bahkan kita yang ketemu saat ini pernah dulu ketemu di alam ruh. Bagaimana ketemunya dulu persis seperti malam ini. Ada yang pakai koko putih, aneka corak dan ragam. Ada yang pakai sendal, ada yang nyeker pulangnya bawa sendal. Ada yang begitu, ada. Berangkat naik apa, jalan sama siapa, duduknya belah mana, bubarnya nanti tengah malam apa enggak. Semua berada dalam genggaman Allah. Maka pahit manis, lapang sempit, nikmat atau bala, sengaja sudah diurus oleh Allah, dan tugas kita hanya tinggal menerima takdir dan kodoknya. Dalam surah At-Taubah ayat 72 disebutkan, waridwanu minallahi akbar. Dari kita kepada Allah yang terbesar adalah ridha Allah, dan dari Allah kepada kita adalah amalan terbesar hamba manusia makhluk. Amalan terbaik setelah sholat sebagai tiang agama adalah ridho kepada takdir Allah. Kisahnya disakiti, dikecewakan kawan. Duit gue dibawa dia, modal dagang diambil dia. Kemudian di hal lain dia menguji dengan fitnah, gibah dan hasutnya. Kisahnya ada manusia-manusia yang membawa kita kepada area kesedihan. Hakikatnya itulah cara Allah. Mau hebat sebagaimana kita, menyandarkan semua keyakinan itu hanya kepada Allah. Maka malam ini bareng-bareng kita niatin, Bapak Ibu semua yang hadir duduk bersimpuh, bertatap wajah, berkait hati, bersambung rasa, sebagai pokok dasar nilai tauhid. Kita bertransaksi dan membuat kontrak kepada Allah bahwa malam ini kita ridho semua dengan takdir Allah, insya Allah, agar tidak ada keluh kesah yang berkepanjangan. Karena menjemput rezeki itu tidak harus kita menaikkan upgrade jabatan dan posisi. Gua sekarang karyawan, mungkin kalau jadi supervisor atau manajer akan lebih senang dan lebih bahagia. Tidak. Bahkan kesuksesan adalah ketika mendapatkan pertolongan Allah. Nasrum minallah. Dulu di zaman Nabi, saat umat Islam diboikot, maka sahabat bahkan Nabi bertanya kepada Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Pertolongan Allah yang dimaksud adalah kemenangan Islam. Karena dulu Islam sedang dibangun dan dalam keadaan sedang dihalang-halang. Sekarang Islam sudah menang. Di antara tanda Islam sudah menang, kita bisa sholat 5 waktu di masjid, kita bisa ibadah dimanapun berada, kita bisa umroh bolak-balik pergi ke Mekah, Madinah, kita bisa ngaji sampai tengah malam. Ini kemenangan Islam. Maka kemenangan kita sesungguhnya setelah kemenangan beribadah
Apa Ustaz? Yaitu tenang menghadapi kehidupan. Nggak punya duit, nggak punya bini, nggak punya laki, nggak punya anak, nggak punya saudara, nggak punya orang tua, nggak punya mertua, nggak punya sahabat, nggak punya kerabat, nggak punya rumah, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak punya toko, nggak punya perniagaan, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Kalau dia tenang menghadapi hidup, itulah kemenangan. Punya bini, punya laki, punya anak, rumah bertingkat, mobil mengkilat, duit berlipat, bininya Terlipat. tapi gerasah, gerusuh, gelisah, gegana, gelisah, galau, merana, andilau antara dilema dan galau. Maka apa yang dipunyai, yang dimiliki, di saldonya, di rekeningnya, di tabungannya, di dalam rumahnya, di dalam kantornya, bukanlah kemenangan yang didapatkan. Maka Bapak Ibu yang sekarang belum lapang, dalam keadaan masih sempit, belum punya uang banyak, belum punya pasangan, yang penting hidup tenang, itulah makna dari sukses dan bahagia. Ketika saya dulu beberapa belas tahun pulang kampung, ketemu teman-teman sekolah reuni, nyebutlah mereka, Ustaz Muay udah sukses ya sekarang. Saya jawab balik, orang biasanya amin, alhamdulillah. Saya tanya, emang sukses tenang menurut ente apa? Yaitu Ustaz terkenal, punya popularitas, punya ini itu, nyampe ke sana kemari. Saya jawab, sukses itu bukan di situ, bahagia tidak di situ. Bahagia dan sukses itu dua. Apa emang Ustaz? Pertama, hidupnya bermanfaat buat manusia, entah itu ilmunya, entah itu harta pikirannya, entah itu tenaga, entah itu apa yang dia miliki. Dan yang kedua, mulai nyaman beribadah kepada Allah. Duit banyak, jabatan tinggi, pangkatnya hebat, tapi duitnya, hartanya, dirinya nggak manfaat buat manusia, buat agama, buat keluarga. Kemudian ibadahnya masih gerasah, gerusuh, sehebat apapun, tinggi jabatan, banyak duitnya, dia belum sukses di hadapan Allah. Berarti Bapak Ibu mengambil hikmah dan kesimpulan bahwa sepertinya yang di TV itu wah hebat, para artis itu wow keren, tapi kita meskipun nggak masuk TV, nggak masuk kemana-mana, ternyata pikirannya tenang, ibadahnya nyaman, hidupnya manfaat, entah buat satu orang, sekeluarga, antara tetangga, sewilayah, bahkan sampai sekecamatan. Itu namanya sukses. Kira-kira sampai sini paham apa enggak nih? Kita satukan arah dulu. Maka kita nggak usah ngoyo, gua kalau punya ini kali hidup lebih senang. Senang itu makanan mata, ibu-ibu akhwat yang di dalam. Senang itu makanan mata, pemandangan. Senang itu makanan telinga, musik. Senang itu makanan mulut, kuliner. Senang itu makanan kaki, tangan, rumah bagus, kursi empuk, kasur yang mewah, kendaraan yang mahal, duit yang banyak. Itu cuma senang. Tapi bahagia bukan di itu semua. Bahagia bukan di mata, bahagia bukan di telinga, bahagia bukan di badan, bahagia adanya di dalam hati. Makanya kadang saya kalau ceramah senangnya di depan ibu-ibu, ya. Sebab kalau ceramah depan ibu-ibu saya ajak ngobrol. Kalau nggak diajak ngobrol, di ngobrol tuh kayak di dalam. Terus nih. Iya.
Kalau bapak-bapak ngaji nggak ada yang ngobrol. Lihat deh tadi, nyender, akal, alhamdulillah, tenang, khusyuk, nunduk-nunduk, tidur. Jadi samakan persepsi dulu. Senang itu makanan fisik, bahagia makanan hati. Apa itu bahagia? Bahagia itu ketika kita bisa menghadirkan zat Allah di dalam hati, dijemput dengan istiqomah ibadah bagaimana yang bisa membuat Allah masuk ke dalam hati, ibadah yang didasari dengan ilmu. Maka jangan pernah jauh dari ulama, dari para guru, insya Allah. Terus. Jadi bapak ibu jangan kecil hati. Ya Allah, pembayaran tiap hari ada aja. Ya Allah, bocah sekolah ini kudu beres. Ya Allah, kreditan ini belum lunas. Udah terima takdir Allah, insya Allah. Iya. Ada jamaah nanya, Ustadz, Nabi kan istighfar sehari semalam 100 kali. Terus kalau Nabi yang maksum saja istighfarnya sehari semalam 100 kali, maksum itu diampuni dosa dulu, sekarang, dan akan datang. Apalagi kita umatnya yang dosanya banyak, harus lebih banyak kali Ustadz istighfarnya dari Nabi. Saya jawab, apa yang dilakukan Nabi ada yang dipasin, ada yang dilebih-lebihin. Khusus istighfar, kalau Nabi ngasih 100, ya kita 100 saja. Loh, kita ini banyak dosa Ustaz, harusnya lebih banyak. Istighfar 100 aja. Loh, kenapa begitu Ustaz? Harusnya kita tambahin istighfar 100 saja, ngikutin Nabi. Emang kenapa Ustaz? Istighfar nggak usah banyak-banyak Pak. Yang harus banyak adalah syukurnya. Setuju apa setuju? Istighfar sehari semalam 5.000, zikir 5.000, la ilaha illallah 5.000. Tapi asal ketemu orang ngeluh mulu. Naudzubillah min. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tiap pagi 100 atau 20 dibagi 5 selesai sholat. Terus ketemu orang, gimana bang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua. Lancar bang? Lancar. Perasaan kemarin kayaknya lagi ada masalah. Enggak, biasa itu. Gitu. Coba. Bu, Neng, yang di dalam. Dosa laki-laki di mata, dosa perempuan di mulut. Kira-kira benar apa benar? Laki bisa nahan nih. Nah, ini include masuk buat juga kaum wanita. Karena nggak tahan lihat dari mata ke mulut ini ngejauh. Kalau kita ini mata masuk diolah di kepala. Karena laki-laki itu rambutnya pendek, pikirannya panjang. Perempuan rambutnya panjang, pikirannya pendek. Itu fitrah. Makanya harus banyak zikir sebenarnya ibu-ibu. Maka kalau ibu-ibu solehah, aman dunia. Nah, ibu nggak usah tersinggung, nggak usah marah. Kalau ibu solehah, ibu bersyukur, saya tegesin kesolehannya. Alhamdulillah. Makanya harus lebih banyak berdoa adalah ibu-ibu. Laki-laki tukang gerak, ngider, pergi pagi pulang petang, pergi petang pulang pagi, pergi pagi pulang pagi, pulang petang, balik petang. Ada yang pergi kagak pulang-pulang. Gitu. Perempuan di rumah zikir, doa, bersyukur, insya Allah. Apalagi sekarang ini emang lagi diuji Pak. Saya kemarin hampir tiap hari diwawancari Ustadz fenomena alam, air pasang naik, pasang turun, gelombang, angin kenceng, topan, badai. Bagaimana ini Ustadz? Apakah tanda kiamat? Udah lama tanda kiamat. Tanda kiamat ada yang kecil, ada yang gede. Yang kecil udah nyampe, diantepin aja sama kita. Perempuan pengen jadi laki, laki pengen jadi perempuan. Udah tanda-tanda, betul-betul. Alasannya hormon. Alasannya karena sebab
ya, darah serta libido yang menggelegak di dalam tubuh. Ini bawaan Ustaz? Tidak. Orang Islam itu berpakaian dan beribadah sesuai dengan jenis kelamin, Bapak Ibu. Meskipun mukanya kayak laki, tapi kalau kelaminnya perempuan, beribadah berpakaian tetap perempuan. Zaman dulu ada namanya khunsa. Apa? Kipas. Udah biarin, biasa saya basah. Udah tunggu slide satu ini. Ya. Ini masih mending, Pak. Biasanya saya lagi ceramah tuh nggak sadar tuh saya berenang di keringat sendiri. Ya. Terus menerus. Ya, nyanyi udah, salat udah, ngaji sekarang dulu sebentar, ya. Karena saya Indonesia itu udah diajari sholawat sama Habib Syekh, diajari zikir sama Ustaz Arif, diajari sedekah sama Ustaz Yusuf Mansur, diajari sholat khusus sama Ustaz Agus Sangkan, masih aja begini. Oh, apa kendala besar? Kita lihat bagaimana Nabi dulu dengan fase-fase Mekah Madinah. Kenapa Rasulullah sukses menyebarkan tentang sholat, puasa, zakat, haji 10 tahun di kota Madinah, mampu mencetak 12.000 sahabat. Nabi sahabatnya 12.000 orang, mampu mencetak 38 pemimpin, 38 panglima, yang kualitas satu panglimanya sekelas Khalid bin Walid, mampu mencetak 2.000 pemimpin yang mampu memimpin tidak hanya di Jazirah Arab, mampu menelurkan 124.000 santri pengikut, yang santri dan pengikutnya orang Arab berkarakter keras. Nggak ada sejarahnya kiai ulama di dunia manapun dalam kurun waktu 10 tahun mampu mencetak sebanyak santri 124.000 kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa berhasil? Jawabannya satu, karena Nabi sukses mengajarkan dan menanamkan nilai tauhid selama 13 tahun di kota Mekah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nancep di dalam hati. Tidak hanya mulutnya la ilaha illallah, tapi hati meyakini bahwa semuanya berada dalam urusan Allah. Maka kalimat tauhid, wahada yuwahidu, tauhidan tauhidatan tauhadan tihadan muwahhadan fahuwa muwahhidun wa dzaka muwahhadun wahid la tuwahhid muwahhadun muwahhadun. Ulangi bareng-bareng. Anak santri paham. Wahada kalau sudah ala wazni fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fa'u mufa'il, bermakna diulang-ulang, bukan kalimatnya la ilaha illallah diulang, tapi terus diasah dalam diri, bahwa yang bergerak, yang diam, yang naik, yang turun, yang mengeras, yang melembut, yang cair, yang padat, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang datang ke rumah, apa yang pergi dari rumah, semuanya diatur oleh Allah. Ketika kita mengeluh, ketika kita bersedih, ketika kita protes, sepertinya marah kepada teman yang bawa duit kita kabur saat kita bisnis, seperti marah ketika ada orang yang gibahin dan fitnah kita, sepertinya marah ketika ada mertua tidak sayang menantunya, sepertinya marah ada istri ngelawan laki, suami nggak sayang sama istri. Hakikatnya protes kepada ketentuan Allah. Na'udzubillah min. Saya nggak ngajarin ini zikir, ini wirid, ini doa, ini dalil. Cukup ditanamkan tauhid. Mulai malam ini Bapak Ibu sekalian, istighfar 100 kali, terus banyak bersyukur. Jangan tampakkan kesedihan, kesusahan di hadapan manusia, karena Allah Maha Pencemburu.
Bini kita cemburuan apa tidak? Bini suka cemburuan apa tidak? Padahal bini nggak menciptakan kita, apalagi Allah yang menciptakan kita. Banyak Tuhan dalam hati kita. Duit jadi tuh, motor jadi Tuhan, mobil jadi Tuhan, kerjaan jadi apa jadi Tuhan. Allah cemburu. Bini kita cemburu, paling bapak nggak dikasih jatah malam. Allah cemburu, di stop rezeki kita. Betul. Alhamdulillah, segera adik-adik. Saya terus ceramah, bapak semriwing tidur. Bapak ibu yang dirahmati Allah, orang tasawuf, mereka itu pandai mengolah apa yang di depannya menjadi kebahagiaan. Tapi model kayak saya, kita semua nih yang masuknya orang awam, kita itu bahagia senang pakai syarat. Ntar kalau gua punya ini baru dah seneng. Ntar kali gua kalau punya duit segini gua bahagia. Orang tasawuf, mereka yang sufi mampu menjadikan ngobrol sama 3 orang bisa ketawa senang. Tidak hanya di mulutnya yang menyeringai, senyum dan tertawa, tapi hatinya juga ikut bersyukur. Ya Allah, bahagia amat kita ya. Bahkan yang mahal, yang tinggi, yang berharga Pak, bukan rumah bagus, mobil bagus, duit banyak. Yang bahagia, yang indah dan mahal berharga adalah punya lingkungan yang baik dan soleh. Ngumpul ngaji bareng-bareng, besok lagi ngumpul ngaji bareng-bareng. Subhanallah. Bapak nggak harus bayar, ibu nggak harus keluar duit untuk punya teman lingkungan yang baik. Sini jadi teman gua yang baik, nggak kebeli tuh Pak. Teman kita dikasih duit 1 T, lu jadi teman gua yang baik. Waktu duitnya masih banyak, dia ngikutin, duit habis mah. Kalau hatinya nggak baik, bagaimanapun kita bisa diomongin di depan orang lain, betul apa tidak? Tapi ada teman saya yang tetangga akur, satu arah, sama-sama belajar mencari Allah. Kemudian satu dalam keadaan susah, yang lain ikut membantu, menampakkan tentang bagaimana kemuliaan, kehormatan diri. Nggak gampang orang itu tiba-tiba senang dikasihani. Kasihan itu bentuk membuat kita bisa lemah. Akhlak kita harus kasihan sama orang. Tapi kita yang menerima jangan terus mau dikasihani, karena itu membuat kita jauh dari Allah. Yang malam ini utang belum lunas, bisa tenang apa tidak? Bisa. Coba Cung, siapa yang nggak punya utang di sini? Hebat tuh, kagak ada yang punya utang sini. Gak ada yang juntaan ini. Doa, ya Rob, maafkan kesalahanku. Dulu gegabah, dikit-dikit langsung minta tolong sama orang. Sekarang malam ini selesai ngaji sama Ustadz Mohai, bahwa aku harus menjaga kemuliaan iman di hadapan manusia dan menutup kelemahanku di hadapan mereka. Cukup hanya sajadah dan ujung sejadah tempat aku bersimpuh dalam sujudku. Ya Allah, selesai lagi, aku perjuangkan selesai urusan dengan manusia, agar aku bisa tenang menjalani kehidupan di dunia, bisa selamat di akhirat. Amin ya Rabbal. Bapak nggak sengaja malam ini kita ngaji tasawuf. Ini tentang hati, karena hati itu luas, hati itu tidak terdeteksi, hati itu membahana. Kata Imam Al-Ghazali, Pak, dalam 1 detik hati manusia dimasuki 70.000 sesuatu. Cek dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam 1 detik hati manusia loncatnya sampai 7 kali. Bayangkan 1 detik loncatnya sampai 7 kali. Jangankan kita bersama pasangan, kita sendiri keteteran. Maka kalau ada perempuan, ibu-ibu, mbak-mbak, teteh, Ustadz, alhamdulillah saya sama suami saya sehati. Dusta.
Kaget. Lagi makan kaget. Jangankan pasangan kita aja keteteran. Tanda-tanda keteteran apa Pak? Pagi pasang status senang, senyum, tawa. Jam 9 udah naruh lagi status. Gimana tuh seorang ngeselin banget loncat-loncat Pak. Betul lah betul. Dan sekarang ini sudah sabar orang itu udah hilang Pak. Emang sabar itu apa Ustadz? Sabar adalah tidak mengeluhkan kepahitan hidup kecuali hanya kepada Allah. Dan sekarang sabar ini krisis. Sedih dikit posting. Betul. Sedih dikit tayang. IG, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Bocor. Yang harusnya full naik tuh derita kepada Allah. Allah akan kasih jalan keluar. Karena sebab sudah diketahui banyak manusia, Allah cemburu. Aku nggak mau kau masih mencari wajah selain wajahku. Maka kita ada pembiaran. Maka kalau lagi sedih nggak punya bapak juga, gue sih maaf ya bukan ngeluh ya, sama aja. Gue bukannya merasa gimana ya, ini sih gue cerita ngeluh aja, nggak mau gue ngeluh sama orang. Nah, dia manusia juga, betul. Hop, tutup. Ini ibu-ibu di Itali, bukan ibu-ibu di sini, bu. Ibu-ibu kalau ditanya sama Ustadz nih, Bu gimana kabar? Dijawabnya dua, nanyanya atuh. Alhamdulillah Ustadz, badan masih sehat, kantong agak sehat. Akhirnya saya dalam hati emang gua nanya, ya. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah Ustadz sehat. Bapaknya anak-anak sehat semua. Ya lancar Ustadz, doain Ustadz. Itu Allah langsung lihat hambaku menutupi derita. Kira-kira sampai sini make sense, masuk akal nggak Pak? Iya. Rezeki dijemput dengan tanpa harus Bapak dari tukang ojek berubah jadi general manager, enggak. Jadi general manager ngeluh mulu juga jatuh, cuma pangkat, tenang mah nggak dikasih. Tapi cukup dua hal, syukuri apa yang sudah diterima, sabari apa yang sedang dialami. Insya Allah syukur sabar kembaran sesungguhnya. Dan kembaran yang kedua adalah setiap ada nikmat pasti ada bala. Wa kullu dhi nikmatin maksud. Dan setiap mereka yang diberi nikmat Allah iringkan balanya. Artinya mengambil sebuah kiasan, setiap orang yang diberi bala asal disabari, dihadapi dengan ilmu, insya Allah nggak lama nyusul nikmatnya. Kalau orang paham dalil ini Bapak Ibu sekalian, ketika dia dapat rezeki langsung dia buat sebuah narasi. Ini kan nikmat, dikasih duit 10 juta sama bos, ini kan rezeki. Kata Ustadz Mohai, rezeki kembaran sesungguhnya itu bukan anak yang lahir dari rahim yang sama, lahir jam 7 tepat, nongol 5 menit lagi saudaranya. Bukan. Kembaran sesungguhnya adalah setiap ada nikmat ada bala, setiap ada bala ada nikmat. Dapat duit hari itu 10 juta, itu nikmat. Langsung mikir, ini kan nikmat. Katanya kembarannya ada bala, kira-kira ntar balanya apa ya? Jadi kalau dapat nikmat itu nggak usah langsung GR ketinggian, cupingnya langsung naik. Tuh kita mau belanja apanya, itu mas semenit juga langsung tuh daftar nongol tuh. Betul apa tidak? Iya. Pikirin balanya, sehingga ketika besoknya, lusanya, minggu depannya datang tuh ujian dan bala, nggak ngomong, ya elah baru dapat duit bocah masuk rumah sakit. Ya elah baru dapat duit ada motor masuk bengkel. Ada nggak yang ngomong gitu? Tapi kalau sudah paham dasarnya, ini nikmat, apa ya balanya? Nongol nggak lama, emak sakit, bini sakit, oh ini balanya. Sehingga nggak ada ngeluh lagi. Sebaliknya, ya Allah, lagi enak-enak mau ngaji, motor bocor, ternyata ada yang rusak, asnya, kendor segala macam. Ini kan ujian, ini kan bala. Kata Ustadz Mohai, setiap bala ada kembarannya, ikut kembarannya. Kira-kira ntar apa ya nikmatnya?
Jadi terus hati itu senang, baik sangka kepada Allah, nggak ada ngeluh-ngeluhnya. Saya nggak ngasih jalan keluar, setiap orang saya kasih duit 2 juta, 2 juta, duit mah habis, bener apa bener? Tapi dengan dasar seperti ini, tenang. Ya Allah, besok kudu bayaran. Siapa yang hidup di sini yang nggak punya ujian? Halo, siapa yang nggak punya ujian di sini? Cung lagi, cung. Semua punya. Saya tanya, siapa manusia yang sangat dicintai oleh Allah? Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pertanyaan kedua, siapa manusia yang paling banyak ujiannya? Jawabannya juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikan senang susah bagian sunnatullah yang tidak boleh membuat kita GR atau terpuruk. Wala akroman wala ahanan. Ketika kita lapang punya duit sedang di atas, jangan kegeeran seolah-olah Allah sedang memuliakan. Saat kita sedang di bawah terpuruk terseret-seret berdarah-darah, jangan kecil hati seolah merasa Allah sedang menghinakan. Tidak. Di atas di bawah, senang susah, lapang sempit, semaunya Allah memberi. Maka ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, Rahman Pengasih. Setiap yang kuhidupkan pasti aku urus. Setiap yang kuhidupkan pasti aku jaga. Setiap yang kuhidupkan pasti aku pelihara. Mau dia sholat atau tidak sholat, sujud tidak sujud, taat tidak taat, iman atau tidak iman, Islam atau bukan orang Islam, baik itu manusia, bangsa jin, setan, binatang, hewan yang melata, karena aku yang menghidupkan, aku juga lah yang mengurusinya. Tapi jika ada di antara kalian yang ingin disayang dengan rohimku, maka taatlah kepadaku. Maka nggak usah ngiri kalau ada tetangga jarang sembahyang duitnya banyak. Lah enak banget orang kita tukang tunggingnya sholat sembahyang gini-gini aja. Dia mah kayaknya kelihatan juga kayak banyak dosa itu kagak sembahyang duitnya banyak aja. Pernah kita begitu ngerasa? Pernah apa tidak? Sekarang udah nggak ada lagi. Karena Allah punya sifat roh. Tapi yang kita harapkan bukan hanya Rahman. Kita berharap dari Allah mendapatkan Rahim. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita mendoakan Ananda putra Ustadz Hadiansah setelah dikhitan dan bersyukur mengundang Bapak Ibu dalam walimah. Al walimatu hiya as-sadaqah. Walimah adalah sedekah. Diundang sedekah makanan, minuman, jejamuan adalah bagian dari kecintaan. Sedekah bisa apa saja. Kalau infak kudu duit. Sedekah bisa apa saja. Kalau infak kudu duit. Makanya di masjid, di musola, kalau ada kotak tulisannya kotak infak. Jangan dikasih kotak amal, amal lebih luas lagi. Kotak infak berarti yang diminta apa? Duit. Bukan kotak sedekah. Karena kalau sedekah itu luas sama amal. Senyum aja sedekah. Betul. Nah, banyak orang salah kaprah. Ya, ditulis kotak sedekah. Makanya pas dia kotak tuh lewat, senyum aja dia. Lu senyum aja bukan diisi. Kan ini sedekah juga. Betul. Iya. Kotak infak. Infak, nun fa kof. Satu kata dengan munafik, nun fa kof. Artinya bolong. Infak bolong, munafik bolong. Infak bolong kantongnya, munafik bolong hatinya. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, bersyukur Ustadz Hadiansah. Kata Al-Quran, kalau anak sudah dikhitan, fa'akim wajhaka
lidinika hanifah. Bukan ngumpul-ngumpul, woi anak gua habis dihitan sini ngumpul makan. Tidak cukup. Bagi orang tua yang menghitankan anaknya, setelah khitan dia akan menyiapkan pendidikan agamanya. Beres dikhitan ananda Fatih, maka siap bapak ibunya mengarahkan kepada agama. Bersyukur bapaknya ustadz, alhamdulillah. Bersyukur punya menantu santri, alhamdulillah. Iya, dulu tahun 80-an saya udah ngerti kecil-kecil. Ada mama ngomong, jangan ngomong santri, sarungan mulu anaknya banyak. Sekarang santri mahal. Bisa komputer, bahasa Arab, bahasa Inggris, ngaji kitab, ceramah mana, betul-betul. Kalau santri aja mahal, apalagi kiai. Betul tidak? Saya tadi bercanda mulu di sana, Ustaz Suwana, Ustaz di sini saya nggak mau bercanda. Saya merasa memiliki pada bapak ibu. Saya lihat di sosial media, saya lihat dalam komunitas banyak orang ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Dikasih duit 100 juta juga habis-habis tetap ngeluh. Apa itu? Kita mulai, saya memulai membangkitkan fase di kota Makkah Al-Mukarramah. Indonesia harus dibangkitkan nilai tauhidnya. Kalau duit mah disuplai, disuntik tuh habis saja. Tapi kalau nilai iman dan tauhid, insya Allah punya nggak punya dia akan berdiri tegak. Sehingga tidak lagi dia sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, sodok atas, gegara urusan dunia. Para ulama di elit-elit atas sana, kenapa mereka sikut-sikutan? Banyak karena sebab urusan duit. Para pejabat sikut-sikutan karena sebab urusan duit. Kita nggak usah jadi pejabat, kita bukan ulama besar, tapi dalam hati kita yakin bahwa duit cuma lembaran merah sebagai alat tukar. Karena kita paham bukan duit yang membuat kita punya, bukan duit yang membuat kita sampai. Yang membuat kita punya dan sampai adalah Allah berkehendak tidak kita punya. Kalau Allah sudah berkehendak akan dibuat sampai dan punya. Caranya bukan urusan kita. Yang penting ajukan proposalnya kepada Allah. Maka setelah yakin, husnuzon kepada Allah, syukur dan sabar, nggak mengeluh lagi, terus berhusnuzon kepada Allah. Kedua, ajukan proposal. Ya Allah, anakku biar selesai kuliahnya. Ya Allah, ya Allah, dapur bocor, pengen mah naikin 2 lantai ke atas, 4 lantai ke bawah. Ajuin. Jangan ngomong tak dah, kalau ada duit, nah insya Allah gue bangun. Nunggu duit, dapur, mobil sama semuanya Allah yang kasih. Kenapa nunggu duit? Coba, Allah sering marah gegara kita mentok semuanya di duit. Mungkin dulu kebanyakan dengar nyanyi duit. Itu cuma lagu Pak, jangan dijadiin ajaran. Jalan aja. Ustaz, saya pengen pergi ke Mekah. Nyambung. Saya ngisi di Indofarma Bekasi. Kemudian dia ngambil mic, nangis tadi. Saya pengen banget Ustaz. Udah hampir 7 tahun saya pengen pergi ke Mekah. Nangis dia, bener nangis. Terus saya tanya, Bapak udah serius? Udah serius Ustaz. Terus apa udah dikasih ke Allah? Maksudnya Ustaz, udah ada duit keluar belum di story? 100.000 kek? 200.000 kek? Oh, nggak ngumpulin dulu Ustaz, setor dulu. Setor nggak harus gede. Bapak udah travel belum Ustaz? Bagaimana dibilang serius mau ke Allah? Setor kagak, datang travel kagak. Jadi ada gerakan yang dilakukan dulu. Nggak nunggu gede. Karena bisa jadi kau pergi ke Mekah bukan karena duitmu. Kau nanti diajak oleh sahabatmu. Cuma dia akan datang kepadamu, kau pancing dengan kau setor, nabung, datang ke travel, nanti kebuat kisahnya. Begitu kata Allah. Iya Ustaz, begitu Ustaz. Akhirnya saya tanya, berapa mau kasih ke Allah? Sekarang punya duit berapa? Segala gitu. Ada si Ustaz 5 juta. Story dia, pas travelnya ada di situ. Ternyata travel buat program. Setiap yang setor 5 juta ada voucher. Diundi saat itu juga.
Akhirnya diundi Ustaz nih, ada 6 orang Ustaz store 5 juta. Voucher berapa? 20 juta. Oke, bapak-bapak kita undi ya. Saya nggak tahu nih nama siapa yang dilinting dalam kotak. Saya acak-acak. Biar saya ambil tangan saya masuk ke dalam. Saya tariklah. Keluar nama E dan J, Bapak Edi Junaidi. Saya panggil Edi Junaidi. Layak tadi nangis. Nangis dia, ya Allah Ustaz. Akhirnya saya kasih hikmah. Begitu kepada Allah. Pengen ini, pengen itu. Doa kagak nangis, doa kagak pernah. Nggak ada yang dilakukan. Karena Allah itu butuh ekspresi, Mak. Ada seorang murid jamaah. Ustaz, saya pengen banget umroh ya. Terus pengen banget. Nah, pengen tuh ada 2, ada pengen doang, pengen banget, ada pengen dibarengi dengan ngerjain. Dari 3 itu mana yang udah dikerjain? Belum ada sisa. Nah, itu namanya baru pengen doang. Udah pengen banget, pengen dibarengin. Terus gimana Ustaz? Apa yang bisa lakuin? Coba ke travel. Aduh, ke travel tuh ditanya lah. Nggak mungkin ditanya. Silakan Pak, datang. Punya duit berapa lu? Dia punya duit 400.000. Nah, 400.000 bisa diapain nih kira-kira? Setor ke travel kecil Ustaz. Kira-kira jadi apa 400.000? Akhirnya dia mikir, saya kasih tahu. Berapa harga paspor? Cek dia, 3,5 Ustaz. Ya buat paspor. Lah, bener Ustaz? Ya udah paspor. Berangkat dia ke imigrasi, kerjain paspor. Main nanya, lu mau kemana Tom? Buat paspor. Lu mau kemana? Segala buat paspor. Emang lo berangkat duit kagak? Kata Ustaz suruh paspor. Lalu itu Ustaz siapa? Ada baik nyuruh paspor nggak pergi kemana-mana. Berangkat dia. Buat paspor 3 hari jadi 350. Ditaruh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Ditelepon Ustaz, paspor udah jadi 4 bulan masih di rumah BM. Doa aja mulu. Suatu saat ketemu temennya di Citos, Pak. Tahu Citos Pak situ? Sedang tahu sih kayak ngobrol sama temennya. Temennya begini dulu. Aduh, mak ada baik, mak. Udah besok malam mau berangkat pakai segala sakit, gue keder banget diganti ini. Teman saya ini diam aja, dia anteng aja. Siapa telepon terangking, udah 2 jam duduk tuh ditelepon gimana nyari, karena mamanya udah daftar nggak bisa berangkat karena di rumah sakit. Terus temennya ini ngomong gini, lu kalau aja lu punya paspor aja, ampun nih. Temennya nutup nih murid saya, gua ada paspor, langsung dia berdiri pelototin, PA lu, bukan ngomong dari tadi, ambil paspor lu. Ini serius, ambil paspor. Ambil, dia pulang, diserahin. Besok saya telepon, di paspor udah jadi, tinggal nunggu tiket. Mudah-mudahan sore keluar tiketnya. Lu siap-siap pakai dah. Nangis dia. Nangis. Jadi menuju cita-cita yang diinginkan, lakukan apa yang bisa dilakukan. Jangan selalu nunggu dulu. Sederhana aja. Udah capek. Emang kalau ngomong tauhid itu nggak bisa pelan, Pak. Tapi suara saya kenceng juga gitu. Karena apa? Kayak paku beton ditancepin ke dinding beton, nggak bisa bunyinya tek, terus kenceng. Kalau udah nancep dalam, digantungin figura atau lukisan segede seberat apapun, dia akan kokoh. Tauhid begitu, Pak. Makanya kesannya kayak orang sombong, kayak orang gegap, enggak begitu. Lihat para sahabat Nabi, Rasulullah gagah, tegas, kokoh. Tapi mereka orang menangis di malam hari sampai ada aliran air mata di pipinya. Kalau siang mereka gagah, kalau di medan perang mereka jago, pahlawan, panglima. Mereka menangis di malam hari, nggak ada lembek-lembeknya, Pak. Makanya kita sebagai Muslim yang mukmin, amin. Ya Rabbal, innallaha yuhibbul mu'minal qawiyya minal mu'minid dhaif. Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat ekonominya, kuat
perjuangannya daripada orang mukmin. Lemah sujudnya, lemah ibadahnya, lemah ekonominya. Bahkan Islam dibangun, diperjuangkan dengan ekonomi yang baik. Rasulullah dengan Siti Khadijahnya, para khalifah mereka ekonomi dunia, para sunan 9 mereka semuanya sultan. Jadi kalau ibadah dan dakwah kita ingin hebat, dimulai dari ekonomi yang baik. Ekonomi yang baik bukan duit yang banyak. Ekonomi yang baik adalah ketika yakinnya pol ke hadapan Allah, ketika doanya, proposalnya terus dipanjat kepada Allah, kemudian dia bergerak tanpa henti, mancing ikan pakai ikan, mancing duit pakai duit, sedekah. Kemana-mana pokoknya kita ketemu ibu-ibu ngeluh segala macam, saya nggak kasih duit, saya bangkitkan tauhidnya. Karena Allah menciptakan kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani. Manusia diciptakan dalam keadaan yang sangat sempurna bentuknya, bukan berarti fisiknya dari ujung ke bawah saja indah, tapi benar-benar manusia ini Pak, ada unsur air, angin, gas, tanah, besi, lengkap. Bahkan kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Orang sakit 70%-nya disemangat untuk sembuh. Percaya apa enggak? Pak, Bu, sakitnya jantung, komplikasinya diabetes, jantung kudu dioperasi, diabetes nggak boleh luka. Kira-kira keder nggak tuh dokter? Keder nggak dokter? Ini dua penyakit yang sangat menjadi hantu. Tapi yang sakitnya selalu mau, aku harus sehat, aku harus lagi bangkit, aku harus sembuh, aku harus kokoh. Aku menyaksikan anak cucuku, mereka berhasil. Aku ingin mendoakan dan mengiringi keberhasilan dan kesuksesan mereka. Aku ingin terus menjaga kesuksesan mereka. Ya Allah, aku harus terus. 3 hari dokter ngasih tahu keluarganya, Bu, ini Bapak gulanya turun. Saya perhatikan dari pagi sampai stabil, bahkan makin stabil, makin normal. Terus gimana Pak dokter? Sudah bisa dioperasi, tapi nggak tahu nih kadar gulanya naik apa turun, stabil apa tidak. Nah, ditungguin 1 malam, stabil Pak. Masuk ruang operasi, 7 jam dioperasi. Setelah dioperasi selesai, dijahit, kering 1 minggu, sembuh dia. Padahal penyakitnya sangat menakutkan. Sebelahnya ada lagi, sakitnya cantengan di jempol, jempol ke leher jauh. Tapi yang sakit jangan-jangan tumor ya, jangan-jangan tumor. Terus makin bengkak-bengkak, pindah lagi. Ya Allah, tumor nggak begini, jangan-jangan kanker. Terus makin panas, demam, gula naik lah, tensinya juga naik. Hari ke-8 lah, udah nggak bisa tertolong lagi. 70%, 2/3-nya sugesti, bangkit ingin sembuh. 30%-nya dokter, bidan, rumah sakit. Maka kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Maka dibantu hati yang lemah dengan mulut selalu mengajari. Sebab kata Imam Syafi'i, mulut mampu mengajari hati. Mulut mampu mengajari hati. Maka dari 4 imam Madzhabul Arba'ah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Imam Syafi'i sangat menguatkan lafaz niat itu dibaca. Usolli fardhu, nawaitul ghusla, nawaitut tayammuma, karena dari mulut mampu mengajari hati. Maka kita kalau lagi lemah, lagi lemas, lagi lunglai, lagi drop, mulutnya jangan diam. Setelah zikir, astagfirullah, subhanallah, ya Allah, aku harus sehat, aku nggak boleh lemah, aku ingin tegak, ya Allah, terus bantu supaya hatinya itu tegar juga. Itu ulama gambarkan dalam kehidupan kita. Di dalam ramai amat ya. Anak soleh. Bapak semangat semuanya, Ibu semangat semuanya. Kalau sudah paham dasar tauhid, maka selanjutnya yang kedua, terapkan posisi kita masing-masing dalam keluarga. Suami, ini sudah bukan? Antengin dulu dah, antengin.
Anteng ya Neng, anteng ya Neng. Sampai mana tadi? Suami. Hah? Suami. Posisi. Posisi di atas atau di bawah? Laki-laki adalah imam, laki-laki adalah jembatan, laki-laki adalah pemimpin. Asalnya hidup adalah laki-laki. Ibu-ibu jangan giri lagi. Ya, nanti saya bicara tentang kemuliaan seorang wanita. Laki-laki adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka ibu sebagai istri cintai suami sebagai imam dan jembatan kepada Allah. Suami soleh makin hebat ibu ke Allah. Suami belum soleh, tujuan ibu mah tetap Allah. Jangan sampai suami benar ikut benar, suami salah ikutan salah. Kenapa sih bu? Sama laki gitu bener. Biarin urusan 10, 11 dia selingkuh, gua balas. Laki-laki itu cepat baliknya kalau salah. Laki-laki kalau belok cepat dia balik kembalinya. Perempuan lama. Perempuan kalau udah marah dan cinta lama tahu dalam hati. Maka sedang-sedang saja mencintai suami. Ya bu ya. Bu. Suami aja cintanya pelan-pelan, apalagi cuma pacar. Kalau pacar boleh. Siapa tuh yang jawab tuh? Sedang-sedang aja. Masing-masing hadap ke Allah. Suami pemimpin, suami jembatan, suami sebagai hamba. Dia berjuang bagaimana caranya mencari wajah dan keridhaan Allah. Istri adalah perhiasan suami. Istri yang solehah perhiasan terbaik seorang suami. Maka hebat-hebat kita dalam menaruh cinta kepada Allah. Jangan sampai kita salah meletakkannya. Istri perhiasannya Pak. Maka kalau istri itu perhiasan, ngumpulnya senengnya sama perhiasan. Betul? Oh kenceng lagi urusan gitu. Ya, senengin bini beliin emas segram. 5 bulan kasih 5 gram, senang dia. Ya. Istri bukan belahan jiwa. Kenapa istri sering berani sama laki Pak? Halo. Kenapa bini senang berani sama laki? Kira-kira salah siapa? Salah laki. Dulu waktu pacaran ketinggian gombanya. Kau adalah pelita jiwa belahan hati. Istri perhiasan Pak. Berikan dan kumpulkan dia sama-sama dengan perhiasan. Kemudian ajari dia kepada Allah. Jaga, pelihara, senangkan. Titik segede beduk. Terus siapa belahan jiwa? Belahan jiwa adalah sahabat. Belahan jiwa sahabat. Ya, Rasulullah kira-kira murid apa umat kepada sekelilingnya? Sahabat. Bersyukur Ustaz Ardiansah, ada Ustaz Saifuddin, ada Ustaz Suhana, Ustaz Eba dan Ustaz lainnya. Ini adalah belahan jiwa. Karena sahabat memberi warna dalam hidup kita. Jaga belahan jiwanya. Anak, bagaimana anak? Amanah. Ajarkan kepada Allah dengan hebat berbakti kepada kita. Ayah ibunya, abi uminya, papa mamanya, pipi miminya, oma opahnya. Agar anak bisa jadi tiket masuk ke dalam surga dan mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya Rabbal. Terakhir kita sekarang diuji dengan teknologi. Seumuran saya, seumuran Ustaz Suhana, waktu kita dulu kecil, kalau mau maksiat kudu keluar rumah. Benar apa enggak? Iya, takut sama emak sama baba. Benar. Anak sekarang cukup di kamar bisa maksiat. Pakai apa? Gadget dan handphone. Maka menjaga anak-anak jadi anak-anak sekarang lebih berbahaya ketimbang dulu waktu kita kecil masih jadi anak-anak.
Maka dengan harapan nih sekarang Pak, sosial media, teknologi, globalisasi harus diiring oleh kita. Ini kan orang tua kan banyak yang ngaptek, bener apa bener? Iya, ngeri kita sekarang. Kita ngasih duit, ngasih handphone, ternyata anak jadi terpuruk. Nggak hanya bapak, saya juga PR bersama. Maka kalau bapak punya anak 3, 1 masukin pesantren. Siap? Siap? Kalau bapak ibu yang sayang sama anak, jangan sayangnya kesian Ustaz, makannya susah, badannya kecil. Itu orang tua nggak mikir panjang. Pak, Bu, kalau kita sayang sama anak, kita nyiapin kalau kita mati, anak ngerti ilmu sehingga dia mandiri. Manfaat punya anak ngerti ilmu minimal 2. 1, kita mati, anak doain. Kita mati, yang kedua, anak dia hidup dalam keilmuan dan keimanan, insya Allah. Supaya nggak terjadi. Sekarang lagi viral apa tuh? Menantu colek-colekan sama. Ngeri apa ngeri? Iya. Kalau bahasa kasarnya dulu kalau mau nakal yang jauh. Mertua kan sama dengan orang tua kandung, bener nggak? Iya. Kalau anak udah dicolek, emaknya nggak boleh colek selamanya. Kecuali bapak pagi ijab kabul, malam mau nyolek, pas mau masuk kamar, sebelah kamar udah ada perempuan, wadon. Siapa itu, Neng? Emak saya lah. Jadi cakapan malu, gitu kan? Emang kenapa? Gue pindah, boleh, nggak apa-apa. Selama anaknya belum dicol. Atau ngawinin emaknya, pas mau masuk kamar ternyata dilihat, lah itu siapa? Anak gua. Lah anak lu bagus, gua pindah sama dia dah, terserah, boleh. Selama emaknya belum dicol. Lah kalau anak udah dicolek, emaknya juga jadi ibu kan? Karena ibu, bapak, orang tua kita ada 3 yang ngasih ilmu, guru, yang ngasih anaknya, mertua, dan yang melahirkan orang tua. Mau berkah ilmu, bakti sama guru. Mau berkah rumah tangga, bakti sama mertua. Mau berkah hidup dunia akhirat, berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita selalu bisa berbakti kepada 3 hari ini. Kita doain Ananda Fatir dan anak kita semua, juga termasuk kita semua, dilindungi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, doa nanti ada bagian guru kita. Ayo kita merenung sebentar. Yang lagi punya masalah, yang lagi kelibat urusan hutang, yang lagi gesekan sama pasangan, yang lagi gak harmonis dengan keluarga, yang lagi gak dituruti, gak ditaati sama anak, yang lagi ada digibahin orang, yang lagi kesangkut kebutuhan, pengen punya kerjaan, pengen punya tabungan, apapun sampai kita bisa pergi ke Mekah, semuanya kebutuhan. Ayo 2 menit, 3 menit, tundukkan kepala, pejamkan mata, hadirkan Allah dalam hati, angkat kedua tangan, tenadah depan dada, taruh handphonenya, nggak tengok kanan kiri. Ayo sini, siapa yang nggak punya masalah? Semua punya ujiannya. Kita minta kepada Allah. Ikhwah, akhwat yang di belakang, di depan semua, ayo doa, tundukkan, rendahkan dengan istighfar, puji nabinya dengan sholawat, sampaikan proposal kepada Allah. Wa'fu anna ya karim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan. Ya Allah ya Rabbana, di penghujung acara sebagai acara inti doa ruhul ibadah, doa adalah inti ibadah. Izinkan kami berdoa, munajat, meminta, memohon kepadamu. Meskipun kami malu ya Allah, dosa kami banyak, setinggi gunung, sedalam lautan, seluruh samudra, tapi kami yakin ampunanmu melebihi segala-galanya ya Allah. Malam ini, detik ini, di majelis ini ya Allah, tatap, perhatikan kami, jangan kau tinggalkan kami ya Allah. Yang pertama, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah.
dosa tubuh kami dari ujung sampai ke ujung. Dosa mata, telinga, mulut, tangan, hati. Dosa maksiat, dosa yang kami tumpuk-tumpuk, maksiat yang kami lipat-lipat, terutama dosa meninggalkan sholat. Ribuan rakaat kami tinggalkan dengan alasan sibuk. Saat awal balik masih sekolah di pendidikan, awal kuliah, awal rumah tangga, awal punya anak, awal kerja, awal yang gak ada habisnya. Ya Allah, ya Allah, rasanya gak sanggup ya Allah untuk mengganti sujud yang tertinggal. Tapi malam ini, detik ini bisa jadi ujian banyak datang pada kami karena sebab dosa-dosa kami dulu, dan Kau memberikan ujian untuk menghukum kami karena sebab Kau sayang kepada kami. Oleh karena itu jangan Kau tinggalkan kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Kami yakin tanpa diabsen pun Kau dengar, tanpa disebut doa ini Kau tahu. Inilah jeritan hati sautut tumit kami malam ini ya Allah. Ampuni dosa kami pada ayah ibu kami ya Allah. Ampuni dosa mereka kepadamu. Ampuni dosa anak-anak kami kepadamu, kepada kami ya Rabb. Ketika anak-anak kami nakal, maka marah kami hanya sederhana setengah saja, karena bisa jadi anak-anak kami sedang mencermin kami dulu siapa dan bagaimana. Maafil aba fil abna, apa yang di bapa ada di anak, maka pandanglah mereka adalah darah kita berputar di tubuhnya. Ya Allah ya Rabbana, sayangi keluarga kami yang mencintai dan dicintai kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan Kau balas maksiat yang sudah kami lakukan dulu dengan musibah yang terus bertubi-tubi di keluarga kami, wilayah kami, bangsa ini ya Allah. Kami tidak mau menyalahkan siapapun lagi. Entah ada uang yang terbawa, entah makanan yang tercuri, entah nasib kami yang terkatung-katung karena sebab keburukan manusia lainnya. Aku gak mau lagi mengadu kecuali Engkau. Tidak mau lagi kami menyalahkan orang lain. Malam ini ya Allah, kami yang bersalah dan berdosa. Cukup sudah. Kami ingin soleh ya Allah, jadi suami dan anak yang soleh, ingin jadi istri yang soleh, jadi anak-anak yang soleh-soleh buat ayah ibu kami. Kami juga sebagai orang tua ingin jadi orang tua yang soleh bagi anak-anak kami. Ya Rabb, isma doa anak, entah dari mulut siapa yang aminnya ikhlas, tulus, nyampe ke langitmu. Kau ijabah, Kau dengar semua doa-doa kami malam ini di tempat ini. Ya Allah, ya Rabb, terima amal ibadah kami, sholat, puasa, sedekah, haji, seluruhnya. Panggil kami ya Allah dalam kasih sayang, labbaik Allahumma labbaik, sampai ke pintu di Ka'bah Al-Musyarrafah dan Nabawi di Raudhah Nabimu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, peluk kami dengan inayah pertolongan, bukakan jalan keberkahan, jangan terpuruk kami. Kami ditinggalkan oleh orang dicintai kami, kami merana ya Allah, apalagi ditinggalkan oleh-Mu. Malam ini kami buat kontrak baru. Jika hidup kami selama ini hanya tertawa, senang, mencari senang, tidak mencari bahagia, sementara bahagia dalam ibadah yang baik, menghadirkan Engkau dalam hati kami. Malam ini kami mau senang, menyenangkan keluarga. Kami ingin bahagia kami, bahagia keluarga kami dengan tatapan-Mu ya Allah. Malam ini ya Rabb, dengan walimatul khitan Ananda Fatir Putranda Ustaz Hardiansa, doakan semua anak kami ya Allah. Robah semua kesalahan kami dengan keindahan dan kebaikan serta kebenaran yang datangnya khair dan ma'ruf dari-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, kami para dai dengan segala posisi dan keadaan kami, bimbing kami dalam hidayah-Mu. Jangan hanya bisa mengajarkan, tidak memberikan contoh. Apalagi dalam dakwah kami mencari keuntungan dunia, pada semua manusia membutuhkannya, hanya sekedar jalan agar kami bisa ikhlas sebagai alatnya ya Allah. Malam ini ya Allah, wafatkan kami saatnya nanti setelah kami panjangkan umur oleh-Mu dengan Kau ijabah doa kami. Wafat kami nanti ya Allah, wafat husnul khatimah, wafat sedang sujud, wafat sedang sholat, wafat sedang sedekah, wafat sedang mengabdi kepada Allah, wafat sedang mengabdi kepada manusia, wafat setelah kami mengajari istri, anak kami, semua keluarga kami mengenal Engkau dan Nabi-Mu. Wafat dalam dakwah ya Allah, wafat dalam dakwah, kerinduan kami ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami sedang maksiat, jangan Kau wafatkan kami sebelum tuntas kami mengajari umat dan jamaah kami mengenal Engkau dan Nabi-Mu. Wafat dalam kebaikan-kebaikan,
buang jauh-jauh, wafatkan di tempat yang buruk, yang hina ya Allah. Ya Allah, selamatkan bangsa ini, selamatkan pemimpinnya yang soleh, naikkan menjadi pemimpin di antara kami, satukan ulamanya bukan karena dunia, karena sebab menjunjung tinggi nilai makana lillah yatimmu, karena engkau sempurna ibadah dan dakwah mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.